Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti kegiatan PJJ. Pastinya teman-teman sudah salat duha, sudah membaca al-surat, sudah mandi, sudah sarapan, dan pastinya sudah siap untuk PJJ ya, solih-solihah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai menemukan informasi dalam teks. Oh iya, sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu yuk. Semoga kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, siap-siap ya. Nah, kalau mau berdoa, bagaimana adabnya? Mengangkat kedua tangan dan duduk dengan baik. Oke, kita mulai berdoa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, keren banget teman-teman yang sudah berdoa sesuai dengan adabnya, sesuai dengan adab berdoa. Oke, kita mulai ke pembelajarannya ya. Mohon disimak dengan baik. Informasi dalam teks. Nah, di sini ada sedikit bacaan, yaitu suku di Indonesia sangat beragam. Setiap suku memiliki bahasa daerah. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Oke, itu adalah sepenggal teks. Nah, selanjutnya, salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, maka kita dapat memperkaya pengetahuan. Nah, jadi salah satu cara untuk kita dapat menemukan informasi yaitu melalui membaca. Apalagi kalau kita membacanya dengan saksama, dengan teliti, pasti kita akan memiliki banyak pengetahuan atau menambah pengetahuan kita. Oke. Kita membahas mengenai menemukan informasi dalam teks. Nah, di sini ada nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan informasi penting dari teks. Yang pertama, pastinya teman-teman membaca judul teks dulu ya, judul teks tersebut. Terus yang kedua, pastinya kita membacanya secara keseluruhan isi teksnya, membaca dengan teliti setiap isi teks tersebut ya. Jadi membacanya tidak dilengkap-lengkap tetapi membacanya keseluruhan, seluruh isi teksnya. Dan yang ketiga, pastinya kita membuat catatan tuh atau membuat catatan mengenai hal-hal penting yang sekiranya belum kita ketahui. Oke. Jadi ada berapa langkahnya? Ada 3, yaitu yang pertama membaca judul teks, yang kedua membaca keseluruhan isi teks, yang ketiga mencatat hal-hal penting yang belum diketahui. Oke, sampai sini paham ya, solih-solihah? Kemudian saat membaca, teman-teman juga perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat ya. Maksudnya, jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat dalam teks tidak dapat dipahami dengan baik. Jadi kita juga harus mencermati setiap kata dalam setiap kalimat sehingga kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam teks tersebut. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam teks masih sama ya, cuman di sini sedikit lebih banyak gitu langkah-langkahnya ya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk membaca teks dengan saksama, sama kayak yang tadi. Terus yang kedua,
rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. Ada yang masih ingat adik Simba itu apa? Coba kalau teman-teman masih ingat apa itu adik Simba, silakan ketik jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Bersama ingin menanyakan nih, masih ingat tidak mengenai adik Simba, konsep adik Simba? Oke, adik Simba itu salah satunya yaitu konsep tentang membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya. Oke, salah satunya misalnya A, apa? Berarti teman-teman tinggal isi itu, tinggal dilengkapin ya. Jadi bersama ingin mereview juga nih teman-teman mengenai adik Simba. Oke, yang ketiga setelah kita membuat pertanyaan, merumuskan pertanyaan, yang ketiga yaitu temukan jawaban dari pertanyaan. Nah, kita juga mencari nih jawaban dari pertanyaan yang sudah kita rumuskan. Dan yang terakhir yaitu lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Karena sekarang masih PJJ, jadi teman-teman bisa melakukan diskusi dengan orang ayah bunda teman-teman ya. Karena sekarang PJJ, jadi teman-teman setelah selesai baca, terus teman-teman merumuskan dengan adik Simba, kemudian teman-teman menuliskan jawabannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menanyakan kembali ke ayah bunda teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Kalau masih belum paham, masih ada yang kurang jelas, silakan WA ke Bu Risma. Oke, Soliha. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Oke, langsung aja ya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Nah, teks ini berjudul tentang keragaman di Indonesia. Jadi teks ini terdiri dari kurang lebih 2 paragraf ya teman-teman. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku, bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia saat ini yaitu ada 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga atau yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Oke, tadi sudah beres membacakan. Mungkin teman-teman ingin lebih jelas teksnya, teman-teman bisa di screenshot ya, atau ketika video ini sampai ke teks ini teman-teman bisa dihentikan sejenak. Ya, dengan teks yang pertama ini bagian selanjutnya. Keragaman agama, suku, bangsa, dan pekerjaan yang saling berkaitan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar terciptanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Jadi kalau kita sudah bisa berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa, berarti kita sudah memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Terus yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi ketika kita memiliki teman yang beragama lain, terus dia sedang beribadah, sikap kita sebaiknya menunggunya, tidak mengganggunya. Dan yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Nah, contohnya misalnya kita memiliki teman yang berasal dari
luar Pulau Jawa pasti memiliki logat atau dialek yang berbeda dengan kita. Jadi sebaiknya kita tidak mengejeknya ya teman-teman, tapi kita tetap berteman dengan dia, mengajak dia bermain seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menghormati setiap pekerjaan yang ditemui. Jadi apapun pekerjaan yang kita temui selagi itu halal, itu merupakan pekerjaan yang baik. Jadi kita harus saling menghormati, tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk mengejek atau mencemooh ya teman-teman. Jadi kita harus menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Contohnya misalnya ada yang memiliki taruh aja lah contoh simpelnya ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengangkut sampah. Kita tidak boleh mengejek orang yang bekerja sebagai pengangkut sampah karena itu merupakan pekerjaan yang baik dan juga merupakan pekerjaan yang halal. Oke teman-teman. Sama selanjutnya itu kita mencoba nih merumuskan pertanyaan menggunakan konsep adik Simba, yaitu merupakan pertanyaan dan juga kita mencari jawabannya. Oke, misalnya pertanyaan nomor 1. Apa penyebab terjadinya keragaman suku bangsa di Indonesia? Jawabannya, keragaman suku bangsa di Indonesia terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mengapa terjadi keragaman di Indonesia? Karena mengapa terjadi keragaman pekerjaan di Indonesia? Jawabannya yaitu karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas persatuan di Indonesia? Menurut teman-teman siapa jawabannya? Apakah pemerintah? Pastinya pemerintah juga. Terus siapa? Jawabannya adalah semua warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Nah, di sini jawabannya yaitu mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Terus yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, jadi di sini Bu Risma hanya menggunakan 4 konsep adik Simba. Kalau teman-teman mau menggunakan lebih dari 4 boleh, oke? Kita simpulkan deh setelah tadi kita menggunakan rumus konsep adik Simba, membuat pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya kita simpulkan. Nah, di sini Bu Risma membuatnya dalam bentuk tabel ya. Contohnya jadi disertakan judul. Judulnya apa tadi? Keragaman di Indonesia. Terus ada pertanyaan, apa yang sudah kamu ketahui sebelum membaca teks? Nah, jadi sebelum kita membaca teks tersebut, kira-kira apa sih yang sudah kita ketahui? Misalnya, jadi sebelum Bu Risma membaca teks tersebut, Bu Risma sudah mengetahui nih kalau di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui. Dan yang kedua, Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan pekerjaan, atau Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan pekerjaan. Selanjutnya, di kolom yang kedua, maksudnya di sini nih kita membuat perbandingan ya. Nah, di kolom yang kedua, apa yang sudah kamu ketahui setelah membaca? Nah, jadi setelah membaca teks yang berjudul Keragaman di Indonesia, Bu Risma jadi mengetahui nih penyebab keragaman agama yang ada di Indonesia, terus penyebab keragaman suku bangsa, pekerjaan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi setelah kita membuat tabel mengenai konsep adik Simba, selanjutnya kita membuat perbandingan, yaitu sebelum membaca dan setelah membaca. Jadi nanti kalau Bu Risma kasih tugas, berarti teman-teman membuat 2 jenis tabel ya. Yang pertama tentu
tabel mengenai perumusan adik simbah, dan yang kedua yaitu tabel mengenai perbandingan tentang informasi yang sudah kita temukan. Oke, paham ya Soliha? Kalau masih belum jelas, silakan WA ke Bu Risma. Setelah diberikan contoh dan juga mengenai cara menemukan informasinya, yaitu menggunakan perumusan dengan konsep adik simba, dan juga membandingkan informasi yang sebelum membaca teks dan setelah membaca teks. Berakhir juga perjumpaan kita hari ini. Sebelumnya Bu Risma memohon maaf apabila ada jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun mungkin dari suara atau yang lainnya. Oke, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sebelumnya terima kasih Soliha yang sudah menyimak video pembelajaran dengan baik, dan ingatkan lagi, nanti silakan tinggalkan komentar di kolom komen ya mengenai apa yang dimaksud dengan adik simba. Jadi teman-teman tinggal menyebutkan saja kepanjangan dari adik simba itu apa sih. Oke, Risma tunggu ya komentar teman-teman. Kalau teman-teman menyimak dengan baik, pasti teman-teman mengetiknya di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum berakhir, kita let's say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya Soliha, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.